Anda menyaksikan Perempuan Bicara, kita lihat dulu tadi segmen 1 sudah sempat bicara ya tentang cawapres perempuan. Nah, kita lihat siapa-siapa saja mereka yang sudah kemudian dibicarakan saat ini tengah menjadi sorotan. Nah, ini salah satunya yang Anda bisa saksikan di layar kaca. Ada nama misalnya Mbak Yeni Wahid. Nah, ini dia. Aktivis NU, Direktur Wahid Institute, ya masih muda. Jadi ini salah satu background yang milenial campur-campur nih ya. Terus kemudian ada juga Ibu Susi Pujiastuti. Ini Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2014-2019. Baby boomers. Nah, baby boomers ya, Mbak Nurul. Ini harus diidentifikasi. Oke, lalu kemudian ada juga, nah Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan kader NU juga nih. Oke, dari 3 nama ini langsung saya mau tanya ke Mbak Kade nih. Gimana Mbak Kade, kan tadi kalau dari Kania kan tadi kayaknya jabatan Wapres cuman jadi ini aja, vote getter aja, elektabilitas aja. Tapi more than that apa? Ya secara kita semuanya pasti, kalau kami di DPR RI pasti kita terus mendorong women empowerment. Oke. Ya kan, secara mendukung prestasi-prestasi mereka. Kalau saya lihat kayak Mbak Yeni, kita kelahirannya nggak jauh, beda-beda tipis lah ya. Tapi karena Mbak Yeni punya pengalaman nggak ada orang yang lebih berkuasa waktu Presiden Gus Dur untuk bisa menembus dan berbicara dengan presiden kita waktu itu lewat Mbak Yeni. Jadi dia punya pengalaman yang luas sekali sebetulnya. Oke. In and out, di dalam dan di luar, dan bahkan bisikannya dia tuh dahsyat gitu ya kan. Jadi secara pengalaman sekarang juga dia memimpin Institut Wahid juga sampai sekarang berkarya dan juga untuk membalance politiknya dia sekarang juga ketua rock climbing, atlet rock climbing kan. Jadi masuklah semuanya. Okay. Kalau Bu Susi kan memang saya berteman dekat karena saya melihat dia secara profesional bekerja nggak melihat kepentingan atau profit, dia membangun kotanya dan dia dia serahkan semuanya untuk membangun kotanya dan keluarganya. Kalau Bu Khofifah kan sesama anak jatim jadi saya dukung semuanya. Jadi maksudnya saya melihat kodratnya dia sebagai perempuan, pasti yang tadi dibicarakan oleh Shirley, yang penting adalah tanggung jawabnya. Saya melihat tanggung jawab, kepribadiannya juga luar biasa. Kita lihat awalnya membangun sebuah keluarga, kesuksesan dia membangun keluarga kalau saya bilang. Menurut, jadi 3 tadi ya, kalau bisa dianalisis secara simpel atau sederhana gimana dari 3 nama tadi? Ya, kalau saya sih melihatnya kenapa 3 nama itu diusung begitu disebut oleh media, karena masing-masing memiliki kekuatan. Yang terpenting adalah kekuatan massa, basis massanya dari mana begitu. Kita lihat Mbak Yeni basis massanya, basis massa Gus Dur, dalam hal ini NU ya. Kemudian juga Bu Khofifah juga sama. Basis massa perempuan lah, beliau kan ketua Muslimat NU. Betul. Dan berkali-kali begitu. Dan juga aktivis perempuan yang sangat luar biasa. Jelaslah basis massanya. Dan kemudian Bu Susi tokoh yang populis saya kira semua memiliki follower, semua memiliki juga peminat begitu ya. Tinggal dilihat aja kan, kalau di survei itu dilihat mana yang paling kuat basis masanya, mana yang paling kemungkinan besar dipilih begitu ya. Katakan para pria-prianya atau capres-capresnya ini kan udah kelihatan mendekati nih, ya kan? Nah, apakah mereka tetap akan menghitung elektabilitas lebih tinggi dibanding menghitung kapasitas dan kapabilitas dari para perempuan-perempuan ini? Kalau masalah ini kan masalah elektoral ya. Kalau pemilihan itu elektoral, jadi kita harus melihat bahwa kalkulasi angka, hitung-hitungannya itu bagaimana. Itu penting begitu. Itu nomor 1 ya? Nomor 1. Kita mau menang kok, bukan mau ini. Kalau sudah menang, orang mau menjalankan programnya itu gampang. Ya pertama harus elektoralnya dulu yang penting gitu. Shirley, jadi sebenarnya punya Wapres ini supaya kita win. Ya. Bukan tadi tanggung jawab, amanah itu urusan nomor sekian kalau dilihat dari pemilu untuk menang gitu. Saya sedikit menambahkan bahwa saya sepakat elektoral itu penting. Justru cawapres itu harus memberikan nilai tambah itu.
hanya saja terkait amanah dan tanggung jawab tadi, ini bukan hanya berlaku bagi perempuan saja, laki-laki dan perempuan sama. Justru menjadi satu tanggung jawab lebih ketika perempuan menjadi quotes unquotes ditempatkan sebagai cawapres, ada satu tanggung jawab lebih bahwa ini menjadi representasi perempuan yang harusnya lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Karena ini menjadi gambaran, jangan sampai nanti ketika sudah menjadi pemimpin muncul quotes unquotes sinyiran atau ucapan dari publik, tuh kan laki-laki perempuan sama aja, tuh kan. Nah ini kan menjadi role model, ini menjadi contoh mengenai kemudian apakah 3 perempuan yang tadi sama-sama kita lihat layak atau tidak. Saya sepakat bahwa karena punya power itu kemudian muncul namanya. Nah kembali ke yang tadi, ini tentu akan sangat mempengaruhi dengan 3 catatan. Pertama adalah punya kapasitas, dan masuknya 3 nama tadi jelas punya kapasitas. Mengambil satu poin dari Mbak Nurul tadi, bahwa kalau Sherly lebih melihat jangan sampai posisi cawapres perempuan ini hanya sebagai pajangan, boneka. hanya sebagai boneka. Artinya apa? Menambah vote tentu saja, ini menjadi fungsinya. Untuk menang tadi. Untuk menang, sepakat. Ya. Namun ketika sudah terpilih, kita punya contoh bahwa cawapres itu bisa memberikan kontribusi lebih dari hanya sekedar posisi. Daripada sekedar jabatan. Dan saya pikir ini menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua adalah kemampuan meyakinkan publik. Bagaimana posisinya sebagai cawapres bisa mengambil kepercayaan yang harapannya bukan hanya perempuan. Kita menganggap tadi saya memperbaiki data 50,7%. Bukan hanya 50,7%. Harapannya adalah mereka yang memilih bukan hanya wah karena cawapresnya perempuan, bukan. Tapi karena memang mampu meyakinkan publik, posisinya bukan sekedar jabatan. Dan yang ketiga sekaligus terakhir adalah perempuan ini kan sering dikaitkan dengan makhluk emosional. Ini mohon maaf Mbak Kade dan Mbak Nurul, mungkin You are too. Iya. Tapi kan konteksnya adalah sebagai pemimpin atau dalam dunia politik begitu, yang lebih kuat logikanya, hitung-hitungannya. Mana yang keharusan, mana yang kesemestian. Bukan tentang saya suka apa enggak suka. Nah perempuan ini kan makhluk perasa. Nanti bacanya boleh menambahkan. Tapi di sini menjadi salah satu poin saya, jangan sampai nanti dia yang terpilih nih, siapapun menunjukkan ketidakseimbangan itu. Tentu yang ideal adalah logika yang berperasaan, perasaan yang berlogika. Karena toh memang perempuan itu dominannya adalah rasa. Namun dalam konteks politik, saya pikir ada baiknya dia yang menjadi tokoh publik nantinya mampu menunjukkan sisi-sisi lain seperti Mbak Nurul dan Mbak Kade. Wah ini menarik sekali. Kania saya mau dengar. Saya jadi bingung, kita memilih dengan logika atau rasa. Tapi saya rasa itu harus dicampur gitu. Tapi gini, ini personal ya. Katakan Kania bikin konten dan segala macam tentang politik gitu. Terus ngelihat 2024 ini kalau sampai cawapresnya perempuan, sadar nggak kalau itu adalah history in the making, sejarah pertama kali kalau memang ada cawapres perempuan. Dan penting apa nggak sih buat Kania sejarah itu diciptakan kalau memang orangnya tepat? Nah itu dia, tadi sebenarnya aku udah sempat bilang di awal, kebetulan mungkin posisi aku pribadi memang bukan tipe yang terlalu mungkin menganggap faktor gender ini menjadi sesuatu yang gimana gitu ya. Dan juga memang karena milestone-nya sudah tercapai gitu menurut aku. Maksudnya seperti tadi kata Mbak Nurul juga, bahwa negara kita sudah mengakomodasi adanya kesetaraan kompetisi itu. Jadi menurut aku, kalau buat aku pribadi, kalau orang, aku ngerti sih ada cara pandang di mana melihat bahwa kalau kita diwakili oleh sesama gender kita, kepentingan kita akan lebih terakomodasi gitu, mungkin kebutuhan kita lebih terakomodasi. Tapi kalau aku melihatnya, tapi bener nggak? Nah itu dia, justru itu. Yang dirasakan sama Kania, ini kan banyak wakil rakyat yang perempuan nih. Nah sekalian nih. Kurang ternyata masih 20% ya Bu ya. Sekalian nih, kita check and balance. Kira-kira sudah terwakili belum kalau dari itu dia. Menurutku tuh sebagian besar urusan publik yang aku lihat perlu diprioritaskan hari ini mungkin bukan isu yang gendered gitu, maksudnya sebenarnya gitu. Kayak misalnya kita transisi energi misalnya, itu kan nggak ada urusannya apakah itu perempuan atau laki-laki. Jadi kalau aku misalnya sebagai voter aku memilih Mbak Nurul atau Mbak Kade, itu bukan karena mereka perempuan gitu loh, tapi karena mereka punya platform. Misalnya kalau mereka di legislatif berarti mereka punya platform undang-undang yang aku setujui gitu kan. Mungkin mereka mau memperjuangkan legislasi terkait tadi transisi energi misalnya. Jadi aku nggak akan lihat bahwa Mbak Nurul, Mbak Kade cewek nih, jadi aku milih dia. I think that's not how I see it gitu kan. Dan justru ada undang-undang yang sudah terrealisasi kan, tindak pidana kekerasan seksual yang TPKS ya. TPKS yang udah notabene itu produk yang carry over di beberapa
periode ya Bu ya. Dan ternyata digolkan tahun ini di periode ini itu kan karena memang juga ada rasa dari ketua DPR RI juga yang perempuan. Ada motivasi di situ, ada dorongan di situ, ada needs di situ. Nah tadi paling aku mau ngasih catatan terkait premis dari Shirley yang soal perempuan itu mungkin lebih makhluk perasa. Aku cuma mau ngasih side objection aja bahwa aku nggak setuju dengan premis itu. Tapi kayaknya kita nggak bisa debatin di sini. Forumnya harus forum sendiri. Nggak apa-apa, nanti kita akan sambung lagi sesaat lagi di Perempuan Bicara. Belum disuruh jawab nih. Oh nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Jawabannya ditahan ya, Shirley dijawab ya sesaat lagi di Perempuan Bicara.